Mau lari, kau pikir kau bisa pergi kemana? Luo Feng mendengus dingin, lalu, sambil memegang pedang keos, ia membunuh orang-orang terkuat di dunia bawah. Selama kau membunuh semua dewa gelar klan Yuming, maka klan Yuming akan benar-benar runtuh, dan mustahil untuk berbalik. Di antara 6 anggota klan Chaos, kecuali Luo Yan, yang merupakan puncak dari 9 tingkat dewa roh, sisanya adalah dewa gelar. Namun, dewa gelar terkuat klan Yuming hanyalah dewa gelar tingkat ke-6, dan hanya tersisa 2 dewa gelar. Ini adalah pembantaian tanpa ketegangan. 2 dewa gelar klan Yuming jatuh tanpa ketegangan di tangan Luo Feng, dan roh-roh klan Yuming lainnya juga terbunuh. Akhirnya, hanya beberapa orang Yuming yang lemah yang lolos karena diabaikan. Luo Feng dan beberapa orang di klan Yuming dengan sembrono mencari, akan mengambil semua sumber daya yang bisa diambil dari keluarga bawah. Pada saat sisa ras datang, orang-orang Yuming sudah dalam kekacauan, dan mayat-mayat berceceran di mana-mana. Kita semua bodoh. Adakah yang selangkah lebih maju dari mereka? Mereka tidak tahu apa yang terjadi sampai mereka melihat mayat-mayat di tanah. Aku tidak menyangka ras bawahan Zhou dan Tian Kui telah mengkhianati orang-orang Yuming. Sekarang yang terkuat dari ras-ras ini telah mati, dan tampaknya kedua belah pihak akan menderita. Ayo kita bunuh ras-ras ini. Mereka biasanya mengikuti klan Netherworld, yang juga merupakan pengganggu. Sekarang setelah klan neraka tamat, mereka tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, klan hantu sudah tumbang sekarang, dan mereka akan mati. Ras-ras ini tidak mendapatkan keuntungan apapun dari orang-orang Yuming. Mereka langsung melampiaskan semua keluhan mereka kepada ras Zhou, Ming Huo, dan Tian Kui. Zhou, Ming Huo, dan kelompok etnis lainnya tahu bahwa bencana akan datang setelah Luo Feng, suku Chaos, naik ke kapal perang dan segera mengemasi barang-barang mereka dan melarikan diri. Saat ini, ras pertama dunia Chaos, klan Yuming, telah hancur total, dan semua kejayaannya telah lenyap. Ini benar-benar mengejutkan seluruh dunia Chaos. Ras-ras besar lainnya yang belum dilindungi Ye Chen juga panik. Mereka semakin menyadari bahwa Ye Chen akan melindungi mereka satu persatu. Oleh karena itu, setelah kecelakaan klan Yuming, ras-ras besar lainnya juga merencanakan bagaimana cara mentransfernya. Setidaknya sumber daya etnis mereka harus ditransfer sebelum Ye Chen datang, dan kemudian beberapa orang akan diam-diam dikirim ke benua-benua tandus itu untuk bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Lagi, setelah mengunjungi tanah leluhur klan Yuming, klan Chaos kembali ke benua Chaos. Pada saat itu, tidak ada tambang ras lain di benua Chaos, dan tidak ada ras yang berani terus menambang di benua Chaos, kecuali untuk membiarkan benda langit Chaos melindungi ras mereka. Pada hari ini, Luo Feng mengumumkan kembalinya Chaos ke Chaos. Berita ini menggemparkan seluruh dunia Chaos. Meskipun hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Chaos, siapa yang berani meremehkan klan Chaos sekarang? Siapa yang berani menyerang klan Chaos lagi? Tak lama setelah klan Chaos mengumumkan kembalinya mereka ke dunia Chaos, Wan Xing dari benua 9 bintang adalah yang pertama datang untuk memberi selamat, dan banyak orang yang sebelumnya tinggal di benua 9 bintang mengatakan bahwa mereka ingin membangun kembali rumah mereka untuk klan Chaos. Kemudian, Luo Feng membawa kembali penduduk benua Chaos yang telah menetap di benua lain dan meminta mereka untuk membangun kembali rumah mereka bersama. Setengah bulan kemudian, apakah ini tanah Chaos? Ini benar-benar tempat yang bagus. Penuh dengan kekacauan, Fei Tianhu menarik napas, dan matanya berbinar. Sekarang, rekonstruksi klan Chaos, kita harus datang membantu. Lagi pula, aku juga anggota klan Chaos, kata Ye Fan. Kakak tertua, si sapi kecil, telah menemukan penolong yang begitu kuat. Sekarang, melihat seluruh dunia yang kacau, siapa yang berani menyentuhnya? Sebagai adik mereka, kita juga bisa menghadapi langit. Harimau terbang itu membusungkan dadanya. Kau keluar dan mengaku sebagai saudara dari Chaos Celestial Body. Apa kau pikir orang lain akan percaya? Sekarang diperkirakan ada ribuan orang yang ingin mengaku sebagai saudara dari Chaos Celestial Body. Sekarang siapa yang tidak ingin memeluk paha kakak seperguruanku? Kata Chang Jian, kakak seperguruanku memang galak. Jika ada yang berani menindasku, aku akan membiarkan benda langit yang kacau membereskannya. Kipas awan sedang dalam perjalanan. Hari ini, di tanah asal kekacauan, orang-orang di benua bintang 9 dan penduduk asli tanah kekacauan juga sibuk membangun rumah. Ini adalah proyek besar, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari. Luo Yan melihat sekelompok orang datang dari jauh. Dia tampak sangat familiar. Setelah melihat dengan saksama, dia langsung gembira dan segera berjalan menuju Ye Fan. Tuan kecil, Luo Yan segera memeluk Ye Fan. Tuan, Ye Fan juga langsung memberi hormat tinju. Apa itu dunia kekacauan Tuan muda? Luo Yan bertanya dengan heran. Ye Fan berkata, tidak lama setelah kami datang, ayahku kembali ke dunia kekacauan alam semesta dan membawa kami. Kami juga ingin mengalaminya. Kali ini kudengar keluarga kekacauan ingin dibangun kembali. Sebagai anggota keluarga kekacauan, saya tentu ingin datang dan membangun kembali klan Chaos Dun. Ini rumah kita di masa depan, kata Flying Tiger, hei, hei. Luo Yan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin tuan muda kecil membiarkan hal semacam ini terjadi? Kita datang saja, bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu?
Kita harus membiarkan mereka yang telah menindas klan kekacauan kita melakukannya. Kata Ye Xin. Bagus. Tangkap orang-orang itu dan biarkan mereka bekerja keras. Kita pengawasnya. Jika kita tidak bisa melakukannya dengan baik, kita akan mencambuk mereka. Bajingan-bajingan ini harus diperlakukan seperti ini. Flying Tiger berkata dengan alis terangkat. Mendengar ini, Luo Yan tertawa dan berkata, ide yang bagus. Lalu kita akan menangkap orang dan membawa mereka untuk membangun kembali rumah kita. Luo Yan, apakah mereka orang-orang ini? Kali ini Luo Feng datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Yan segera berkata, tetua klan, ini putra dan putri Tuan Muda. Mereka adalah saudara dan sahabat Tuan Muda. Mereka dulu berbagi suka dan duka dengan Tuan Muda. Sekarang kami ingin membangun kembali rumah kami, mereka semua datang untuk membantu. Petik 2. Ini Tuan Muda. Luo Feng juga seorang Bao Kuan Dao. Ye Fan dan Ye Xin juga membalas hormat mereka, berkata, tetua klan, kami adalah generasi muda. Kami tidak mampu menerima kesopanan Anda. Luo Feng tertawa dan berkata, kami semua hanyalah cabang dari klan Chaos, dan Tuan Muda adalah garis keturunan langsung dari klan Chaos. Kami memberi hormat sesuai dengan aturan klan. Hari ini, jika klan Chaos tidak memiliki beberapa tetua klan, akan ada hari rekonstruksi seperti ini. Oleh karena itu, beberapa tetua klan adalah pejabat berjasa dari klan Chaos. Ye Fan harus berterima kasih kepada semua tetua atas jasanya. Ye Fan mengadakan upacara besar. Luo Feng berkata, mereka semua berasal dari klan yang sama. Mengapa harus berterima kasih? Luo Yan berkata, Tuan Muda baru saja mengajukan proposal yang bagus, biarkan mereka yang pernah menyakiti klan Chaos membangun rumah mereka. Saya pikir ini sangat bagus. Awalnya mereka menghancurkan segalanya di sini, dan sekarang mereka harus membiarkan mereka memulihkannya. Petik 2. Masuk akal, jadi lakukanlah. Luo Feng mengangguk. Kemudian, Luo Feng berjalan-jalan di benua lain. Ketika mereka kembali, mereka menangkap puluhan ribu budak. Mereka semua adalah orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan klan Chaos dengan 12 ras yang lebih tinggi. Fei Tianhu, Yun Fan, dan yang lainnya juga sangat senang menjadi pengawas, memegang cambuk, sangat arogan kepada mereka yang lebih kuat dari mereka, dan langsung mencambuk mereka jika mereka tidak puas. Bagi orang-orang ini, mereka tidak punya belas kasihan, hanya balas dendam. Dalam pembangunan puluhan ribu orang, kecepatan rekonstruksi klan Chaos telah meningkat secara signifikan. Selain itu, dalam prosesnya, ada ras lain yang pernah memiliki hubungan dengan klan Chaos, namun, mereka tidak bersuara setelah kecelakaan yang dialami klan Chaos. Saat itu, mereka datang ke klan Chaos untuk minum. Meskipun orang-orang Chaos mencibir ras-ras populer ini, mereka membutuhkan dukungan dari ras-ras ini sekarang, jadi Luo Feng dan yang lainnya tidak menolak orang-orang ini. Ketika klan Chaos dibangun kembali dengan penuh semangat, Ye Chen mandi di tanah tandus dan disiksa oleh para dewa dan binatang buas setiap hari, yang merupakan semacam kulit yang tak bisa dipatahkan. Siapa hari ini? Di akhir bulan, Ye Chen berada dalam dilema. Ada sekitar selusin dewa kuno yang tergantung di sini. Mana yang harus dipilih untuk pertumpahan darah benar-benar masalah. Para dewa gelar kuno ini telah benar-benar putus asa, yang mana titik di hati mereka benar-benar hilang, mereka hanya ingin mati dengan cepat untuk menghindari hari yang menyedihkan seperti itu. Kaisar Tetua Si, bisakah kau meninggalkan sedikit esensi darah di masa depan? Ye Chen bertanya, apa yang akan kau lakukan? Katanya, aku juga punya anak dan cucu di dunia Chaos, dan beberapa saudara seperguruan ada di sana. Aku juga ingin mereka merasakan rasa ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tinggalkan satu atau dua orang saja, kata Kaisar Si dengan santai. Terima kasih banyak. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, mari kita serahkan darah tetua klan Yuming hari ini. Leluhur klan Yuming memejamkan mata, yang bisa dianggap sebagai pembebasan. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Ye Chen mandi setiap hari dan disiksa. Itu semua masakan rumahan. Napasnya telah mencapai kondisi yang sangat mengerikan. Ia mampu menembus tingkat kedua gelar dewa. Tetua Kaisar Si, aku ingin pergi ke klan Chaos, kata Ye Chen. Jika kau ingin pergi ke klan Chaos, pergilah ke negeri binatang buas dulu. Aku lapar, katanya. Ye Chen terdiam beberapa saat, tetapi sudah waktunya untuk pergi ke ras yang lebih tinggi untuk berjalan-jalan, atau mereka akan berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Dewa-dewa binatang buas menggantungkan gelar-gelar kuno dewa-dewa itu, dan kemudian dengan interpretasi Kaisar dan Ye Chen, mereka pergi ke negeri binatang buas. Negeri para binatang buas adalah kekuatan raksasa yang dibentuk oleh banyak aliansi dewa dan binatang buas. Setelah kedatangan surga para dewa dan binatang buas di negeri para binatang buas, banyak dewa dan binatang buas di negeri para binatang buas merasakan pembuluh darah mereka bergetar dalam sekejap. Begitu surga binatang buas muncul, pemandangan umur panjang pun terjadi. Tak terhitung dewa dan binatang buas yang merasakan pembuluh darah mereka bergetar dan harus merangkak di tanah, gemetar. Para dewa gelar arkan di negeri binatang buas telah merasakan kedatangan medan gas yang kuat, dan segera memahami bahwa benda-benda langit yang kacau dan interpretasi Kaisar akan datang. Aku tak bisa menghindari bencana ini di negeri binatang buas. Apa yang seharusnya datang memang selalu datang.
Dewa gelar kuno negeri binatang buas menghela napas, lalu muncul di hadapan Kaisar. Setelah melihat Dewa gelar arkan negeri 10.000 binatang buas, Kaisar Si berkata, itu adalah ular Kaisar 9 neraka. Aku memberimu kesempatan di dunia bawah sebelumnya. Selama kau memiliki orang-orang bergelar di bawah 3 tingkat di negeri binatang buas dan dapat mengalahkan Cao Tian, aku akan segera pergi. Dewa gelar kuno itu mendengar ucapan itu, hatinya sedikit bergetar, melihat secercah vitalitas, tetapi pada saat yang sama mengerti, ingin memahami jejak vitalitas itu tidak mudah. Benda-benda langit yang kacau sekarang hanyalah puncak dari para dewa gelar. Jika kalian bukan lawan dari salah satu atau yang lain, kalian tidak perlu terus ada, katanya. Meskipun lebih baik tidak memiliki kesempatan untuk menyegel tanah kuno. Terima kasih banyak. Dewa gelar kuno mengucapkan terima kasih, lalu menoleh ke para dewa dan binatang buas di tanah binatang buas, siapa yang bersedia bertarung dalam 3 lapisan dewa gelar. Aku bersedia bertarung. Tiba-tiba, seorang pria parubaya keluar. Pria parubaya itu sangat besar dan kuat. Dalam 3 lapisan dewa gelar, ia benar-benar eksistensi yang sangat kuat. Oh, ternyata dia sedikit rakus. Kaisar Si tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ye Chen, nak, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan ini. Ye Chen menatap pria parubaya itu, dan berkata dengan senyum percaya diri, tentu saja, latihanmu akhir-akhir ini tidak sia-sia. Baiklah, jika aku tidak puas, aku akan membiarkanmu hidup sampai hari ini, katanya. Sudut mulut Ye Chen berkedut beberapa kali, wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Ye Chen keluar, tubuhnya gemetar, dan kekacauan di belakangnya meledak tepat waktu. Ia membuat gelombang besar dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Napas teror menyapu, lalu ia menamparkan pria parubaya itu. Momentum pria parubaya itu sungguh mengerikan, gelar dewa 3 tingkat alam bukanlah sesuatu yang acak. Pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan meminumnya. Bang, 2 orang bertabrakan, kekuatan kekacauan bergejolak, membangkitkan gelombang besar. Tubuh Ye Chen mundur, dan pria parubaya itu juga mundur. Pria parubaya itu berkata, benda langit yang kacau itu sungguh kuat, tapi hari ini, aku akan membiarkanmu mengakhirinya. Ayo, Ye Chen meraung, dan kata-kata pertempuran yang sebenarnya mulai bekerja. Semangat juang seluruh tubuh meledak dalam sekejap, bagaikan dewa perang, yang mendominasi dunia. Kekuatan darah Ye Chen melonjak, menjalankan formula kekacauan, kekuatan seluruh tubuhnya melonjak, dan ia bertabrakan dengan sengit dengan pria parubaya itu. Di antara mengangkat tangannya, hukum melonjak dan kekuatannya luar biasa. Pria parubaya itu terkejut bahwa seorang dewa gelar bisa bertarung dengannya, yang terlalu mengerikan. Terlebih lagi, kekuatan kekacauan dari benda langit yang kacau itu tak terbatas. Sudah sangat mengerikan untuk waktu yang lama, dan tampaknya tidak ada konsumsi sama sekali. Tinju Ye Chen bersinar terang, seperti 2 putaran matahari yang panas, menyinari langit. Napas yang mendominasi meledak dalam sekejap dan membunuh masa lalu dengan tinjunya. Telan langit, pria parubaya itu meraung, dan tubuhnya langsung berubah menjadi binatang buas yang besar. Kemudian dia membuka mulutnya dan menghisapnya. Kekuatan menelan yang kuat meledak. Keluar, tubuh Ye Chen terasa sedikit goyah di bawah kekuatan menelan ini. Tinjunya melesat keluar, seolah-olah dilahap oleh makanan rakus, menghilang tanpa jejak. Mata Ye Chen tenggelam, dan kekuatan menelan makanan rakus itu sungguh kuat. Kekacauan dunia dewa, Ye Chen meraung, menampilkan dunia dewa yang kacau, dan gravitasi yang kuat menyelimutinya. Tao Ti segera merasakan tekanan kuat, yang membuat kekuatan menelannya mengecil. Lautan pedang kekacauan, Ye Chen meraung, dan pedang kuno itu keluar dari sarungnya. Di bawah kekuatan kekacauan yang dahsyat dan kitab suci kuno yang tak dikenal, pedang itu meraung dan mengeluarkan aura pembunuh yang kuat, membunuh Tao Ti. Lautan pedang muncul di langit dan memasuki kekacauan dunia dewa. Kekuatan melahap Tao Ti melahap sejumlah besar ki pedang, tetapi juga sulit. Ye Chen bergegas ke dalam kekacauan dunia dewa, lalu meremas segel tinju dengan kedua tangan, mengerahkan kekuatan internal untuk berkonsentrasi pada segel tinju, dan menghantamkan masa lalu ke arah Tao Ti. Meskipun dikatakan telah ditekan dalam kekacauan dunia dewa, setelah meletus sepenuhnya, ia masih sangat mengerikan. Kaki depannya yang besar langsung terdorong keluar, dan kekuatan dewa yang dahsyat meletus. Kekuatan Tao Ti sendiri sangat mengerikan. Setelah bertabrakan dengan Ye Chen, keduanya tidak berbeda. Darah rakus bergolak, menderu, membuka mulut besar, hendak melahap Ye Chen. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, niat bertarung di matanya semakin kuat, lawan tangguh seperti ini sangat diinginkan. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar, dan aliran aturan mengalir. Telapak tangannya berkilauan dengan cahaya ilahi, lalu ia melesat ke arah Tao Ti. Ye Chen meraung dan rambut hitamnya berkibar. Semangat juangnya sangat menakutkan, bahkan di hadapan dewa yang 2 tingkat lebih tinggi, tetap tak ada rasa takut. Dia kuat, biarlah dia kuat, Ye Chen Yu lebih kuat. Tao Ti terpaksa kembali ke wujud manusia dan bertabrakan dengan Ye Chen. Kedua kekuatan itu terus-menerus terjalin, dan sulit untuk membedakan kemenangan dari kekalahan. Namun, Tao Ti dapat merasakan kekuatan Ye Chen yang semakin kuat, dan semangat juangnya semakin kuat. Tidak ada tren dekadensi konsumsi kekuatan kacau. Lawan seperti itu adalah yang paling menakutkan.
Sekuat apapun serangannya, mereka tidak akan takut. Terlebih lagi, mereka akan menjadi semakin kuat dan melawan balik dengan semakin menakutkan. Tuan, apakah anak ini merasa seperti Luo Tian saat itu? Dewa Binatang Tian memandang pertempuran Ye Chen dan bertanya. Pada saat ini, Kaisar Si menyaksikan pertempuran Ye Chen, dan ia seolah melihat bahwa kejeniusan yang dulu mengerikan telah kembali, dan tampaknya lebih mengerikan daripada kejeniusan mengerikan itu. Ketika Kaisar melepaskan diri kepada dewa, api membara di hatinya, dan mulutnya sedikit menyeringai dan berkata, hanya ini cara untuk menjadi menarik. Anak ini pasti akan menjadi lawan terkuatku di masa depan, haha. Dewa Binatang Dewa memandang Kaisar yang dilepaskan dengan begitu gembira, seolah sudah lama ia tidak melihat Kaisar seperti ini. Hanya ketika ia bertemu lawan yang sesungguhnya, ia akan sebahagia ini. Di kejauhan, Ye Chen bertarung dengan Tao Ti, dan reputasi Tao Ti naik 3 tingkat. Ia telah bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi ia masih belum bisa memenangkan gelar lagi. Pertempuran gila seperti itu benar-benar menguras kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan dari makanan rakus terus menurun. Namun, Ye Chen, yang mengandalkan keunggulan benda langit yang kacau, masih seperempat dari kekuatan kekacauan. Ketika orang-orang di negeri binatang melihat pertempuran ini, hati mereka semua terenyuh. Setelah menyaksikan pertempuran seperti itu, mereka hanya punya satu pikiran di hati mereka, yaitu, pertempuran seperti itu sungguh mengerikan dan luar biasa. Seberapa kuatkah benda-benda langit yang kacau itu? Konon, benda langit yang kacau itu adalah benda pertama di dunia yang kacau, yang memang tak diragukan lagi. Lihat ini, benda-benda langit yang kacau itu akan mengambil alih. Sudah berakhir, di negeri para binatang, beberapa orang mulai pesimis. Ye Chen menjadi semakin berani dalam pertempuran. Dewa gelar kuno dari negeri para binatang melihat bahwa pertempuran telah mencapai level ini. Meskipun Tao Ti belum dikalahkan, kekalahan itu tak terelakkan hanya masalah waktu. Ia tak bisa menahan diri untuk mendesah dan menggelengkan kepala. Ia sudah sedikit putus asa. Sudah waktunya untuk berakhir. Ye Chen mendengus dingin, lalu kekuatan kacau di sekujur tubuhnya meledak dalam sekejap, pembuluh darah bertabrakan, dan sebuah kekuatan di tubuhnya melesat keluar, tepat untuk menembus tren level kedua Dewa Gelar. Dalam pertarungan, jika Ye Chen menerobos saat ini, begitu ia menerobos, maka ranah keduanya akan menjadi lebih kecil, dan kegagalannya tak terelakkan. Bunuh, raungan rakus adalah tahap putus asa terakhir, dan ia tak mampu menanggungnya. Ye Chen mendengus dingin, dan dua tubuh terpisah bergegas keluar untuk menyerang Tao Ti. Kedua tangan yang terpisah memegang segel tinju dan mengayunkan tinju untuk membunuh, setiap kali dengan kekuatan kacau yang mengerikan. Tao Ti tidak bisa mendekati tubuh asli Ye Chen di bawah serangan dua tubuh yang berbeda. Terlebih lagi, ia terus-menerus mundur. Ia hanya bisa menyaksikan Ye Chen menerobos ke tingkat kedua gelar dewa. Boom, napas Ye Chen meledak dalam sekejap, dan hukum antara langit dan bumi bergejolak, semuanya mengalir di sekelilingnya, dan kehendak langit dan bumi juga memberkati. Napasnya menanjak, telah menembus ke tingkat kedua gelar dewa. Ye Chen bermandikan cahaya ilahi, matanya cerah, dan kemudian ia membunuhnya. Tao Ti jelas merasakan perubahan napas Ye Chen. Tidak hanya lebih kuat dari sedikit, tetapi juga jauh lebih kuat. Benar-benar berbeda. Pada saat ini, Tao Ti merasakan tekanan yang sangat jelas. Segel tinju Ye Chen ditekan, dan ia meraung dan melawannya dengan gegabah. Ia ingin melawan balik di saat-saat terakhir. Namun, semuanya sia-sia. Setelah Ye Chen menerobos tingkat kedua gelar dewa, kekuatan keseluruhan menjadi jauh lebih kuat. Segel tinju ditekan, dan makanan rakus langsung ditekan dan tubuhnya terbanting keras ke tanah. Puff, rakus memuntahkan seteguk darah, matanya penuh keengganan. Ye Chen bersenandung, cahaya ilahi bergemuruh untuk membunuh di masa lalu, tubuh rakus itu langsung meledak, berubah menjadi kabut darah. Semua dewa dan binatang buas di negeri binatang menghirup udara dingin, tetapi mereka juga benar-benar putus asa. Langit di atas negeri binatang tampak tertutup lapisan awan gelap, dan atmosfer membeku, dan tidak ada seorang pun yang bernapas di atmosfer. Ye Chen Li memotong Tao Ti dan langsung mengumumkan nasib negeri para binatang. Dewa gelar arkan negeri para binatang tampak pucat dan mendesah panjang, menatap langit dan mengerang. Jika kau tidak memanfaatkan kesempatan ini, tidak mungkin, kata Kaisar Si acuh tak acuh. Tolong bebaskan orang-orang lain yang baru saja melewati negeri para binatang. Dewa gelar kuno negeri para binatang berlutut untuk mencari jalan. Aku tidak akan melakukannya pada mereka, dan mereka tidak layak menerimanya, katanya. Kemudian Kaisar melepaskan jarinya, dan sebuah tenda dewa terbang keluar. Ia mengikat dewa gelar arkan negeri para binatang, lalu menariknya untuk digantung di tubuh dewa binatang surga. Nak, cari sesuatu untuk dimakan, katanya. Kau mau makan terbang di langit, atau berlari di tanah, atau berenang di air? Tanya Ye Chen sambil tersenyum. Kaisar Si berkata, apapun yang kau suka. Sedikit saja, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chen menangkap beberapa burung dan hewan di negeri binatang buas, lalu menggantungnya di tubuh dewa langit binatang buas, dan pergi bersama Kaisar Si. Negeri binatang buas terlalu kuno untuk disebut dewa. Sebuah suara terdengar di kehampaan, mengguncang seluruh kekacauan. Kini,
Ras-ras di dunia kekacauan telah terbiasa dengan kepunahan para dewa abadi dari awal hingga kepunahan para dewa bergelar kuno di negeri binatang buas. Beberapa ras bahkan siap merampok ras-ras yang lebih tinggi tanpa gelar kuno. Kini, berita bahwa tidak ada gelar dewa kuno di negeri binatang buas telah menyebar ke seluruh dunia kekacauan dalam sekejap. Ras-ras menengah yang telah siap untuk segera pergi ke negeri binatang buas. Negeri binatang buas yang diinginkan klan kekacauanku, siapapun yang berani merampok bersamaku klan kekacauan, akan kubunuh tanpa ampun. Luo Feng pertama kali melontarkan kata-kata kejamnya. Mereka membutuhkan sumber daya negeri binatang buas dan balas dendam. Kata-kata Luo Feng bergema di dunia kekacauan, dan mereka yang siap memulai di dunia kekacauan ragu-ragu. Saat ini, meskipun jumlah anggota klan Chaos tidak banyak, mereka memiliki pendukung yang kuat. Dengan dukungan seperti itu, benua-benua tinggi itu telah dihancurkan satu persatu. Beraninya mereka melawan klan Chaos saat ini. Untuk sesaat, ras yang telah merencanakan banyak hal langsung mundur. Semua orang di negeri binatang tahu bahwa ini semua sudah berakhir. Mereka telah belajar dari semua pihak dan tidak ingin tahu detailnya. Penting untuk melarikan diri terlebih dahulu, agar perbukitan hijau tidak khawatir tentang kayu bakar. Jadi, sesegera mungkin, orang-orang di negeri binatang mulai mengungsi. Ketika Luo Feng dan yang lainnya tiba di negeri para binatang hampir kosong. Para anggota klan yang kuat telah pergi, dan beberapa dari mereka sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Luo Feng dan yang lainnya, bahkan mereka yang membenci negeri para binatang lagi, tidak akan menyerang yang tua, lemah, sakit, dan cacat, jadi mereka hanya mengambil semua yang bisa diambil dari negeri para binatang. Kepunahan benua binatang juga menegaskan bahwa 12 ras tinggi akan dihancurkan satu persatu. Saat ini, ada 8 ras tinggi, yaitu Shenmo, Shenhuo, Zixue, Shenling, Qingjian, Reinkarnasi, Malaikat, dan Lei. 8 ras tinggi ini telah sepenuhnya merasakan krisis. Mereka semua tahu bahwa ras mereka akan dihancurkan selanjutnya. Oleh karena itu, sekarang 8 ras tinggi ini telah mulai bermigrasi, dan anggota klan mereka, bahkan para dewa gelar arkan, telah menyelinap pergi. Tanah ini hampir kosong, dan iblis telah melarikan diri. Kemana para iblis bisa melarikan diri? Seluruh kekacauan ini begitu besar sehingga tak seorang pun bisa melarikan diri. Orang-orang Qingjian juga telah melarikan diri dari tanah Qingjian. Hari itu, aku melihat orang-orang dari klan malaikat bermigrasi. Sebuah berita menyebar di dunia kekacauan. Seluruh dunia kekacauan berubah total. 8 ras tinggi yang tersisa bersembunyi. Tak ada lagi 12 ras tinggi di dunia kekacauan. Sekarang mereka telah pergi, pergilah dan bersihkan tanah leluhur mereka. Seluruh dunia kekacauan berada dalam keadaan kacau, dan perang pecah di banyak jalan, menewaskan dan melukai banyak orang. Di benua tandus, Ye Chen tidak tahu apa-apa selain gelembung Taigu sebagai pemandian darah dewa, dan kemudian ia disiksa oleh dewa binatang surga. Kaisar Si mengunyah kaki burung besar itu, lalu menikmati adegan Ye Chen disiksa. Ia menyebutnya, merangsang potensi benda langit yang kacau. Benda langit yang kacau, bagaimana kau bisa menggunakannya seperti ini? Kau benar-benar keterlaluan. Kaisar Si melihat pertempuran Ye Chen, lalu memarahi. Ye Chen terdiam. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan monster itu, tetapi ia tetap tidak bisa melepaskannya. Kenapa kau begitu bodoh? Dibandingkan dengan leluhurmu Luo, kau begitu naif. Kaisar menghela napas. Aku asteris-asteris, teriak Ye Chen dalam hati. Dengan cara ini, setelah setengah bulan mandi dan dianiaya setiap hari, tubuh Ye Chen sudah compang camping, dan ia merasa tubuhnya dilubangi. Pada hari ini, 2 cahaya api muncul di kehampaan, yang memantulkan langit, dan kemudian jatuh di 2 benua seperti meteorit di bawah mata banyak orang. Apakah itu monster mengerikan itu lagi? Apa itu? Banyak orang tidak yakin, begitu banyak orang yang berusaha untuk mencari tahu. Namun, berita itu segera menyebar, dan pembantaian besar-besaran terjadi di kedua jalan tersebut. Banyak biksu yang pergi untuk menyelidiki terbunuh. Pemandangan itu seperti kedatangan pasukan lapis baja sebelumnya. Mereka membunuh keempat belah pihak, dan tidak ada yang menjadi lawan. Dari mana monster-monster itu datang? Siapa yang tahu? Ini sangat menakutkan. Chaos panik, dan segera setelah itu, beberapa cahaya api menerobos langit dan jatuh di beberapa benua. Dalam kekacauan, beberapa ras menengah mengirim Dewa Segel untuk menyelidiki kebenaran, tetapi dilaporkan bahwa Dewa Segel terbunuh dan berlumuran darah. Bahkan Dewa Segel pun terpotong. Sekarang kepunahan 12 spesies tingkat tinggi telah dihancurkan, yang tersembunyi disembunyikan, dan bagaimana bisa bersaing dengan monster tanpa Dewa Segel kuno. Benua tandus, bisakah Kaisar menjelaskan kepada para leluhur untuk mengetahui pencerahan daratan? Ye Chen melihat cahaya api, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar menjelaskan dan mendengar kata-kata itu lalu berkata, Dewa membuka daratan, yang merupakan negara yang sangat misterius, dengan kekuatan yang kuat. Meskipun juga berada dalam lingkup kekacauan, ia jauh dari kita, dan merupakan ras yang sangat sombong. Apakah kamu pernah ke Kaisar Si? Tanya Ye Chen. Tentu saja, aku pernah, dan pada saat itu aku memperbaiki leluhur lama mereka. Dahulu kala, peradaban daratan Dewa Kai sangat maju dan memandang rendah benua lain,
jadi dia ingin menguasai seluruh dunia kekacauan, katanya. Mereka juga mengirim orang-orang besar itu ke benua lain untuk membunuh dan membunuh mereka, menyebabkan kekacauan menjadi kacau. Kemudian, aku mengambil tangan dan membunuh semua yang besar, berlari langsung ke daratan mereka dan mengangkat leluhur mereka dan memukul mereka. Untuk sementara waktu, aku tidak menyangka mereka sekarang melupakan rasa sakit mereka sebelumnya dan ingin diambil olehku lagi. Setelah mendengarnya, Ye Chen terdiam. Seberapa besar dunia kekacauan ini? Ada berapa benua? Tanya Ye Chen. Aku tidak tahu seberapa besar dunia kekacauan ini, dan berapa banyak benua yang akan dihitung. Ada banyak benua yang terlalu jauh dari kita. Bahkan dengan kekuatan dan keinginanku, itu akan memakan waktu lama, jadi mustahil bagi orang lain untuk mengetahui jalannya. Di beberapa negara yang sangat jauh, ada banyak ras yang kuat. 12 ras tinggi yang kita kenal sekarang, termasuk kelompok kekacauanmu, hanyalah ras-ras besar di wilayah dunia kekacauan, dan tidak mewakili ras-ras yang lebih tinggi di seluruh komunitas kekacauan. Bagaimana mungkin dunia kekacauan yang besar memiliki begitu banyak ras yang lebih tinggi? Jadi, dunia kekacauan yang kau kenal tidak cukup. Mengapa Chaos bisa mengendalikan daftar dewa? Tanya Ye Chen penasaran. Karena Chaos akan memiliki objek Chaos yang kuat, dan karena objek Chaos di dalam diri leluhurmu, mereka akan melawan dunia Chaos tanpa musuh. Bahkan beberapa benua yang jauh pun memiliki sosok leluhurmu. Oleh karena itu, prestise Chaos akan lebih rendah daripada keluarga Chaos. Sehingga keluarga Chaos akan mampu mengendalikan daftar dewa, tanya Kaisar. Ye Chen semakin penasaran, mengapa Tetua Agung tidak mengendalikan daftar dewa. Kaisar menjelaskan sambil tertawa terbahak-bahak, apa yang kuinginkan dari benda itu. Aku tidak punya orang, aku bebas dari langit dan bumi, hanya untuk menemukan yang terkuat dan bertarung denganku. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpan benda itu di meja. Apakah para pendahulu tidak ingin menguasai seluruh dunia Chaos? Tanya Ye Chen. Kaisar menjelaskan dengan nada meremehkan, itulah yang diinginkan rakyat jelata. Aku tidak akan mati. Siapa yang bisa melawanku selain Chaos dan Dewa tertinggi? Apakah aku perlu menguasai Chaos? Ye Chen berkata tanpa daya, hanya generasi tetua agung yang bisa berpikir seperti itu. Anak kecil, jalanmu masih panjang. Kau pikir kau bisa menjadi dewa bergelar, dan kau bisa melangkah dengan mulus selangkah demi selangkah. Dunia tidak akan membiarkan benda kacau berjalan semulus ini. Kaisar menjelaskan, aku tahu. Ye Chen berkata, apa yang kau tahu? Aku tahu aku tidak akan semulus ini, perlindungan para pendahulu hanya sementara, dan aku tidak membutuhkan perlindungan para pendahulu. Aku akan tumbuh dan memenuhi keinginan para pendahulu. Apa yang kuinginkan? Keinginan untuk dikalahkan oleh tubuh kacau. Kaisar menjelaskan, mendengar kata-kata itu, wajahnya tertunduk, lalu ia mengetuk kepala Ye Chen. Kelinci kecil itu, dia mengucapkan kata-kata yang liar. Sebagai manusia, kau pasti memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ye Chen menutupi kepalanya dan menyeringai kesakitan. Kaisar Si tertawa dan berkata, aku menantikan pertumbuhanmu. Aku kalah dari tubuh kacau 2 kali sekaligus, dan aku tidak akan pernah kalah untuk yang ketiga kalinya. Jadi, nak, aku akan memakannya. Tak ada yang lebih baik dari 3, tapi tak ada yang lebih dari 3. Kali ini, para pendahuluku tak punya kesempatan. Tunggu kesempatan berikutnya.